Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Loviani Damanik, peserta Latsar CPNS dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan self journal mengenai modul kesiapsiagaan bela negara dalam konteks isu kontemporer. Kesiapsiagaan bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesetiaan terhadap ideologi negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Secara konstitusional, kewajiban bela negara diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nilai-nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan terhadap Pancasila, kerelaan berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan etis bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks isu kontemporer, ancaman terhadap bangsa tidak selalu berbentuk ancaman fisik atau militer. Saat ini kita menghadapi berbagai ancaman non-tradisional seperti penyebaran hoaks dan disinformasi, radikalisme dan intoleransi, korupsi yang merusak kepercayaan publik, hingga ancaman cyber dan polarisasi sosial. Jika tidak disikapi dengan bijak, isu-isu tersebut dapat mengganggu stabilitas nasional dan merusak pertahanan bangsa. Sebagai ASN, kesiapan bela negara tidak cukup hanya dengan memiliki sikap loyal dan cinta terhadap tanah air, tetapi seorang ASN juga harus mampu menganalisis isu kontemporer secara objektif dan sistematis. Dalam proses pembelajaran pada pelatihan dasar ini, terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu strategis, yaitu metode USG yang terdiri dari urgency atau menilai seberapa mendesak suatu isu untuk segera ditangani, seriousness untuk melihat seberapa serius dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, dan growth yaitu untuk menilai bagaimana potensi perkembangan isu tersebut apabila tidak segera diatasi. Dengan menggunakan metode USG ini, ASN dapat menentukan prioritas isu berdasarkan tingkat kepentingannya. Selain metode tersebut, terdapat juga metode APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Di mana aktual berarti isu tersebut benar-benar sedang terjadi dan relevan. Problematik berarti bahwa isu tersebut mengandung permasalahan yang perlu segera dicarikan solusinya. Kehalayakan menunjukkan bahwa isu tersebut berdampak kepada masyarakat luas, dan layak dengan yang berarti bahwa isu tersebut realistis untuk dianalisis dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kita. Dengan menggunakan metode ini, ASN dapat menyaring sehingga fokus pada permasalahan yang tepat dan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Bagi saya pribadi, kemampuan menganalisis isu-isu kontemporer secara sistematis merupakan bagian dari bela negara. ASN tidak boleh reaktif, emosional, atau terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Sebaliknya, ASN harus bersikap kritis, berbasis data, dan berorientasi pada solusi. Saya menyadari bahwa pada era digital saat ini, tantangan untuk memahami isu-isu kontemporer yang harus segera dipecahkan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN harus berkomitmen untuk menjaga integritas, meningkatkan literasi informasi, bersikap netral, dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Dengan memahami kesiapsiagaan bela negara dalam modul ini, maka saya semakin menyadari bahwa bela negara bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai aparatur negara. Dengan memahami modul ini, maka semoga saya dapat menjadi ASN yang tangguh, adaptif, kritis, dan siap menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika zaman. Terima kasih.